warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, salam persaudaraan. Kembali lagi bersama saya Lucky Perdana, masih dalam misi lintas pariwisata dari 0 ke 0. Nah, khusus untuk beberapa video ke depan saya akan mengeksplor beberapa kegiatan wisata saya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Baik, setelah melakukan perjalanan transportasi laut selama 7 jam, akhirnya kita pun tiba di pelabuhan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan saya langsung saja menuju ke penginapan. Keesokan paginya saya pun memulai kegiatan untuk open trip wisata selama 2 hari 1 malam dengan mengunjungi 8 destinasi yang ada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 8 destinasi itu adalah, yang pertama adalah Kelor Island, yang kedua Menjerit, yang ketiga Kalong Island, yang keempat adalah Rinca Village, yang kelima Padar Island, yang keenam Komodo Island, dan yang ketujuh itu adalah Pink Beach, dan yang terakhir itu adalah Manta Point. Nah, ini adalah salah satu termasuk layanan dari paket wisata, yaitu kita dijemput ke penginapan pada pukul jam 7 pagi. Kebetulan jarak penginapan dan dermaga untuk mulai perjalanan ini tidaklah begitu jauh, dan saya pun akhirnya tiba di dermaga tersebut. Di dalam trip kali ini kami dibentuk menjadi satu tim yang terdiri dari 8 turis mancanegara yang berasal dari Jerman dan India, dan sisanya adalah turis lokal yang berasal dari Indonesia. Udah gak sabar kan lihat keseruannya? Ya, kita langsung aja masuk ke dalam kapal. Nah, ini namanya Sardin. Sardin ini adalah tour guide kita selama 2 hari 1 malam. Oh ya, untuk tour guide kita kali ini ada 3 orang. Yang pertama itu Sardin di bagian tour guide, yang kemudian ada di bagian engineer-nya yang bernama Mardan, dan ada kapten yang mengemudikan kapal. Beginilah pemandangan ketika kita akan mulai perjalanan. Tuh kan, pada ketemu orang satu kampung semua. Hehehe. Di awal perjalanan kami pun melakukan briefing yang dipimpin oleh Sardin untuk melakukan perjalanan ini. Eits, jangan bilang bagus dulu, ini baru awal perjalanan teman-teman, belum sampai ke destinasi yang pertama. Dan kemana-mana, terus saja ya di video ini. Akhirnya kita pun tiba di destinasi yang pertama, yaitu adalah Kelor Island. Labuan Bajo memang memiliki beraneka ragam pulau cantik dan alam bawah laut yang sangatlah memukau. Salah satunya adalah Pulau Kelor, sebuah pulau yang sepi, memiliki pasir sangat lembut dengan airnya yang jernih serta terumbu karang yang cantik. Itulah Pulau Kelor. Baru turun dari kapal, kita langsung saja disambut dengan pedagang-pedagang lokal yang menjual merchandise tentang Nusa Tenggara Timur. Nah teman-teman, untuk kita menikmati viewpointnya di Pulau Kelor ini, kita harus hiking kurang lebih sekitar 10-15 menit. Setelah melewati hiking sekitar 10-15 menit, nah beginilah pemandangan di viewpoint Kelor Island. Setelah menikmati pemandangan di viewpoint Kelor Island dan mengabadikan momennya, akhirnya kami pun turun ke bawah kembali. Oh ya teman-teman,
kayaknya jalur turun lebih parah daripada jalur naik, karena di sini juga gersang, otomatis jadi licin. Nah, untuk teman-teman yang kesini agar berhati-hati ya, supaya selamat dalam perjalanan naik dan turunnya. Yuk naik lagi ke kapal, kita melanjutkan untuk destinasi kedua, yaitu Manjerike. Perjalanan menuju destinasi kedua pun dimulai. Di tengah perjalanan menuju destinasi kedua, tour guide kami telah menyiapkan makan siang, dan kami mulai mengambil ancang-ancang untuk makan siang di tengah laut. Tuh gimana? Udah kepengen nyoba sensasi makan siang di tengah laut. Untuk menu makanannya tenang saja teman-teman, ini adalah makanan lokal, jadi bule yang ikuti kita, bukan kita yang ikuti bule. Setelah makan siang dan tidak lama kemudian, akhirnya kami pun tiba di destinasi kedua, yaitu Manjerike. Nah, di sini kita bisa menikmati keindahan alam bawah laut dengan snorkeling, diving, dan lain-lain. Untuk teman-teman yang hobi nyelam dan penasaran tentang keindahan alam bawah laut Nusa Tenggara Timur, inilah penampakan terumbu karang dan ikan-ikannya. Ikannya banyak dan terumbu karang yang cantik. Ini sardin nih, bisa teman-teman lihat sendiri kan gimana bahagianya kami menikmati perjalanan ini. Tour guide pada perjalanan kami bukan hanya sebatas tour guide, melainkan mereka juga menemani kami dalam destinasi-destinasi yang kami lalui. Ini adalah destinasi selanjutnya, yaitu adalah Kalong Island. Nah, jika teman-teman beruntung di pada hari itu, teman-teman bisa menikmati sunset di sini dan menikmati banyak kalong yang keluar dari pulau ini. Saat teman-teman berkunjung ke sana, teman-teman akan melihat banyak pohon eksotis yang menjadi habitat besar jutaan kelelawar atau kalong. Itu sebabnya pulau ini diberi nama Pulau Kalong. Pulau tak berpenghuni ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk menikmati sunset di sekitaran Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Jika teman-teman beruntung pada hari itu, nah kurang lebih seperti inilah pemandangan pada Kelor Island saat matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Rinca Village atau Kampung Rinca. Kampung Rinca ini adalah sebuah pulau kecil yang tidak jauh letaknya dari Pulau Komodo. Akhirnya kami pun tiba di dermaga Kampung Rinca. Untuk malam ini kami beristirahat di Kampung Rinca, dan pulau ini juga ditempati penduduk. Dan juga terdapat berbagai jenis binatang seperti komodo, babi liar, kerbau, dan burung. Pulau ini dikenal karena adanya komodo, karena di sini tempatnya sangat baik untuk melihat komodo di lingkungan alaminya.
Dan akhirnya kami pun tiba di penginapan. Oh ya teman-teman, penginapan di sini kita menggunakan rumah warga yang telah disediakan dan bekerja sama dengan pihak tour guide. Karena waktu makan malam telah tiba, saya mau makan malam dulu ya dan melanjutkan beristirahat, dan besok kita melanjutkan di hari kedua. See you next part ya.